Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Kembali lagi, aku akan membawakan pengalaman horor kawan yang kali ini datang dari kawan aku dari Bali. Cerita ini nanti untuk sosoknya tidak dijelaskan secara gamblang ya guys, karena kejadian-kejadian horor yang dialami kawanku ini tidak berupa teror sosok-sosok seperti cerita-cerita sebelumnya, tetapi tidak kalah seru dari pengalaman horor kawanku yang lainnya. Bagaimana kisahnya? Apa saja yang dialami oleh kawanku ini? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Pengalaman horor ini datang dari kawanku Amar di Bali. Amar ini sebenarnya orang Jawa Timur, tapi sudah merantau di Bali sampai sekarang menetap di sana. Amar ini memiliki sebuah rumah makan yang berada di salah satu tempat wisata di Bali. Dan rumah makan ini lumayan ramai. Yang dia rintis dari tahun 2005 ini sudah lumayan ramai. Tetapi di tahun 2019 lalu, rumah makan Amar ini sempat mengalami penurunan yang sangat drastis. Bukan karena pandemi, bukan karena corona, tapi karena gangguan-gangguan gaib yang dikirimkan ke dalam rumah makannya. Jadi saat itu Amar ini merasa gelisah karena beberapa bulan omsetnya semakin lama semakin turun. Bahkan tak jarang pula dia membuang banyak makanan yang udah dia siapkan karena tidak ada yang beli. Sehari pun pernah tidak ada yang beli di rumah makannya ini. Kalaupun ada yang beli, itu cuma beberapa dari kenalan-kenalannya saja. Tapi kan nggak setiap hari makan di rumah makan, pasti event-event tertentu saja. Amar pun merasa gelisah dan dia sering bertanya-tanya kenapa kok omsetku jadi turun. Sampai akhirnya Amar terpaksa harus meng-PHK beberapa karyawannya karena tidak sanggup untuk memenuhi biaya operasional gaji. Suatu hari ada teman SMA Amar yang bernama Dito. Dia memiliki sebuah travel di Jawa Timur. Dan kebetulan saat itu travel dia membawa beberapa anak sekolah untuk berlibur di Bali. Dan dia pun menyewa rumah makan tempat Amar ini untuk makan siang rombongannya. Amar pun seneng dong, dia dapat job dari teman SMA-nya. Dan tibalah hari hanya. Amar sudah menyiapkan beberapa menu yang memang sudah dipilih oleh Dito, dan juga kesepakatan negosiasi harganya juga sudah deal. Saat itu dari siang Amar tidak menerima pengunjung lain. Dia hanya menunggu rombongan dari travel Dito ini datang. Kebetulan memang yang bawa ke sana kan TL-TL-nya Dito saja. Dito tidak ikut karena kan dia pemilih, jadi dia tunggu di sana. Ditunggu-tunggu jam makan siang 1 jam, 2 jam terlewat, rombongan Dito tidak datang juga. Yang katanya Dito sekitar jam 12 sampai jam 1 kan mereka akan makan siang di situ. Sampai jam 2 rombongan belum datang. Sampai jam 4 rombongan belum datang. Bahkan ditunggu sampai hampir jam 6, rombongan yang dijanjikan Dito itu juga tidak datang. Amar sudah mulai gelisah karena makanan sudah disiapkan. Semua pengunjung sudah tidak boleh masuk yang lainnya. Tempat itu dikhususkan untuk menunggu rombongannya si Dito ini. Amar pun menelpon Dito nih, tetapi tidak diangkat. Berulang kali Amar menghubungi Dito, tetapi tidak diangkat oleh Dito. Amar pun jadi tambah gelisah. Ini gimana ini? Sampai malam, sampai hampir restoran itu tutup, rumah makan si Amar itu tutup. Tidak ada rombongan Dito yang datang. Dan akhirnya hari itu makanan pun banyak yang terbuang. Ya beberapa disuruh bawa pulang karyawannya, tetapi kan tidak semua makanan akhirnya diberikan ke karyawannya. Amar pun semakin gelisah. Kenapa kok padahal sudah di DP tapi kok Dito tidak datang, rombongannya apa? Cancel apa ada alarm merintang atau terjadi sesuatu yang pada rombongannya itu. 2 hari kemudian Amar mendapat telepon dari Dito. Dengan semangat Amar mengangkat telepon itu. Tetapi apa yang terjadi? Dito malah marah pada Amar. Dia menuduh Amar ini pembohong, penipu, uang sudah di DP tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Amar pun heran, ada apa? Apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan, Dito? Aku sudah menyiapkan menu sesuai dengan apa yang kamu minta. Harga pun sudah kita negosiasi. Tetapi
rombongan kamu yang tidak datang. Amar ngeyel seperti itu. Dito pun juga ngeyel, apa tidak datang? Anak buahku sudah di sana semuanya dari jam 12:30. Tetapi rumah makan kamu itu ternyata rumah makan yang tidak buka, rumah makan yang sudah tutup selama bertahun-tahun. Amar pun heran dong, apa maksud kamu Dito? Rumah makanku ini masih buka, masih beroperasi sampai sekarang. Dito mengirimkan foto-foto dan video yang dikirimkan oleh anak buahnya si Dito ini waktu hari kejadian. Benar saja, di situ tuh terlihat bahwa rumah makan si Amar ini terlihat seperti rumah makan yang gelap. Kemudian kursinya sudah di balik, terus rumah makan itu sepi kayak sudah tidak pernah dihuni begitu bertahun-tahun. Amar pun heran, ini foto seperti rumah makan aku, tapi kok keadaannya seperti ini. Amar pun mengalihkan panggilan dari Dito itu menjadi panggilan video call. Dia membuktikan ke Dito, ini loh Dito, lihat, rumah makan aku tuh masih beroperasi. Kamu lihat, ini dapurnya masih beroperasi, karyawan-karyawanku juga masih bekerja, restoran rumah makan aku juga masih buka tuh setiap hari. Dito pun jadi bertanya-tanya, lah kemarin kok anak buahku ngelihatnya rumah makan Dito ini sudah tutup. Sekarang kok aku dilihat video call sama Amar kok rumah makannya masih beroperasi. Karena penasaran, malam itu Dito langsung terbang menemui Amar ke Bali. Dan benar saja, ketika dia sampai di rumah makannya Amar, dia memang melihat bahwa rumah makan Amar itu baik-baik saja, masih beroperasi dengan baik, masih ada karyawannya yang melayani. Kemudian Dito pun berkata kepada Amar, Mar, kayaknya ada yang aneh sama restoran kamu ini, sama rumah makan kamu ini. Kenapa anak buahku melihatnya rumah makan kamu ini gelap, seperti rumah makan yang sudah lama tidak buka, bahkan banyak sekali badang-badangnya, kursinya sudah dibalik semua, kayak rumah makan yang sudah usang gitu. Amar pun heran, aku juga nggak tahu Dito, apa benar alamat yang diberikan oleh kamu ke anak buahmu itu benar restoran aku, atau jangan-jangan keliru, bilang gitu. Soalnya kamu tahu hubungi itu juga nggak diangkat. Dito juga bercerita, aku tuh juga telepon kamu hari itu, tapi nomor kamu tuh nggak aktif. Makanya aku marah, aku pikir kamu tuh udah bohongin aku dan ibu aku, bilang. Akhirnya Dito pun, ayo Mar, aku kenal sama para tetua di desa X. Nah, karena kan si Dito ini pengusaha travel yang sering juga mengantar para wisatawan ke Bali, tentunya dia kenal dong orang-orang yang jadi tetuanya di salah satu desa di Bali itu. Ayo, aku antar ke Mbah Gede, dia adalah tetua di desa X. Dibawalah Amar ke sana untuk meminta bantuan Mbah Gede. Siapa tahu Mbah Gede punya orang pinter yang bisa menolong Amar, karena memang Amar ini orangnya dia realistis ya guys. Jadi dia tuh tidak percaya dengan ilmu-ilmu perdukunan seperti ilmu-ilmu hal-hal mistis seperti itu. Dia tuh nggak percaya. Jadi dia nggak pernah tak punya kenalan orang pinter atau dagangan orang-orang tua-tua itu tuh nggak punya, karena dia memang nggak percaya dengan hal seperti itu. Saat Dito pun mengajaknya ke Mbah Gede untuk minta tolong diantar ke orang pinter pun, Amar sempat menolak. Gak usah lah, buat apa, ngapain ke situ? Ayo sudah, mungkin anak buah kamu salah lihat. Ya tetap positive thinking. Si Amar ini masih tetap positive thinking, tapi Dito memaksa, ayo nggak bisa Mar, ada yang aneh sama rumah makan kamu tuh. Ayo obati, diselesaikan. Akhirnya Mbah Gede pun mengantar Dito dan Amar ke orang pintar, orang bisa di desanya bernama Mbah Purwo. Diceritakanlah semua apa yang terjadi pada Dito sama Amar. Kemudian Mbah Purwo bilang, oke, aku akan bantu, tapi kasih aku waktu 3 hari. 3 hari kemudian aku akan datang ke tempat kamu. Karena Mbah Purwo itu harus melakukan puasa dulu dan mempersiapkan segala sesuatu. Kemudian Mbah Purwo mengatakan pada Amar, tapi aku minta tolong siapkan 3 hari kemudian, siapkan bunga 5 rupa, beras merah, dan kembang kantil yang masih kuncup 3 pieces aja. Amar pun menyetujuinya karena dia juga mulai merasa gelisah, siapa tahu ini menemukan jalan keluar. Benar saja, 3 hari kemudian Mbah Purwo diantar sama Mbah Gede datang ke rumah makannya si Amar ini. Datangnya setelah habis Isya. Dilihat Mbah Purwo berdiri memperhatikan rumah makannya Amar. Kemudian dia bilang, peteng, memang gelap rumah makanmu ini. Orang lain nggak akan tahu kalau ini rumah makan masih beroperasi. Mereka akan melihat ini seperti rumah makan yang kosong yang sudah lama tutup. Kemudian Mbah Purwo mengatakan, di depan sini, di depan rumah makan kamu ini ada 2 pocong raksasa. Dan di atas rumah makanmu ini ada makhluk kera yang sangat besar dan bulunya itu menutupi bangunan rumah makan kamu. Nah, ini cerita dari penglihatannya si Mbah Purwo. Sedangkan Amar sendiri kan
dia orang yang nggak bisa melihat hal-hal seperti itu, jadi dia cuma mendengarkan, oh iya ya seperti itu. Terus Mbah Purwo bilang, aku akan bersemedi di dalam, aku akan mencoba membersihkan dan bernegosiasi kepada makhluk-makhluk yang di sini. Kenapa? Apa yang mereka minta? Berikan aku waktu, jangan ganggu aku di dalam, kalian tunggu di luar. Benar saja, Mbah Purwo pun masuk ke rumah makan si Amar sendirian, sedangkan Mbah Gede, Purwo, dan Dito menunggu di luar. Di luar halaman rumah makannya itu ada kayak pos satpam. Dulu rumah makan Amar tuh punya satpam untuk menata parkiran mobil, parkiran motor, sampai karena omset yang terus menerus, satpam itu di PHK sama si Amar. Jadi posnya itu sudah gak ada yang bisa menghuni, makanya mereka menunggu di pos itu. Mbah Purwo masuk ke dalam rumah makan Amar itu dari sekitar jam 9 malam sampai tengah malam. Ketika sudah tengah malam, Mbah Purwo keluar, kemudian memberitahukan apa yang dialaminya di dalam itu. Mbah Purwo mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu sudah lama dikirimkan seseorang ke tempat ini, ke rumah makan si Amar ini. Bahkan saking sudah lamanya mereka merasa itu adalah rumah mereka. Mereka tidak mau disuruh pergi sama Mbah Purwo karena merasa ini rumah aku. Aku sudah tinggal di sini dan aku nyaman di sini. Ngapain aku suruh pergi? Tapi dengan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Purwo pun bisa bernegosiasi sama mereka, dan mereka mau meninggalkan tempat ini karena sebenarnya mereka tuh dikirim oleh seseorang untuk sengaja menutup si rumah makan si Amar ini, supaya rumah makan Amar ini sepi-sepi dan akhirnya tutup sendiri. Tutup dengan sendirinya. Nah, kalau udah tutup sendiri kan itu akan jadi rumah mereka. Itu yang dijanjikan sama si pengirim makhluk ini, ya kan? Makanya mereka pun bilang, kalau misalnya aku disuruh pergi dari sini, aku minta tebusan supaya aku pun juga bisa sama pengirimku, aku tidak, istilahnya apa, kesepakatan dia sama si pengirim itu bisa dipatahkan karena dia sudah mendapatkan tebusan dari si Amar ini. Tebusannya apa? Dia minta kepala wedus gendit, kemudian sesajen lengkap, dan juga bunga 7 rupa, dimana semua ini harus dilarung di sungai yang tidak jauh dari rumah makan si Amar ini. Mereka akan berusaha, dengan tebusan itu mereka akan pindah mengikuti aliran sungai ini entah kemana. Benar saja, hari yang ditentukan pun sudah terjadi. Amar Dito didampingi Mbah Purwo melakukan doa bersama, mediasi bersama, melarungkan kepala wedus gendit itu, sesajen lengkap, dan juga bunga 7 rupa, dilarungkan di sungai yang tak jauh dari rumah makannya si Amar. Kemudian Mbah Purwo pesan, banyak doa, banyak wiritan, ya pelan-pelan nanti rumah makan kamu akan kembali lagi seperti biasa. Berdoa, Allahu a'lam, semua rezeki itu sudah Allah yang atur. Nah, setelah terjadinya tebusan yang dijanjikan oleh Amar itu, yang dilakukan oleh didampingi sama Mbah Purwo, memang berangsur-angsur rumah makan Amar pun kembali rame. 1, 2, yang awalnya rumah makan itu kayak sepi, sehari-hari cuma banyak nganggurnya karena itu, kembali rame, pelan-pelan rame, dan sampai sekarang pun omset Amar alhamdulillah stabil. Kerjasama dengan Dito pun masih terus berlanjut karena Dito punya travel. Akhirnya dia pun bikin kerjasama bahwa setiap rombongan dari travelnya Dito rekreasi ke Bali, maka tetap akan makan siang di tempatnya si Amar ini. Juga Dito mengenalkan beberapa teman-teman travelnya, juga merekomendasikan rumah makan si Amar ini. Alhamdulillah. Kalau pertanyaan terus siapa yang mengirimkan makhluk-makhluk itu? Aku juga nggak tahu. Amar pun juga nggak tahu. Amar pun bertanya kepada Mbah Purwo, siapa Mbah Purwo yang mengirim itu. Mbah Purwo cuma bilang, sudah, tidak usah kamu perlu tahu. Yang penting sekarang makhluk itu sudah bisa dipindahkan dan restoran kamu sudah auranya terbuka lagi. Akhirnya Amar pun juga nggak mau tahu, dia nggak mau terlalu, nanti malah kepikiran kalau misalnya dia tahu, dia bilang kalau aku tahu siapa pasti aku akan memiliki dendam dan tidak menutup kemungkinan aku ingin membalas, tapi aku tidak ingin melakukan itu. Sudahlah, yang penting rumah makan aku dibersihkan, auranya juga kembali, dan omset aku kembali baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Amar udah mengirimkan ceritanya. Semoga rumah makan kamu semakin hari semakin naik dan gangguan-gangguan itu tidak datang lagi. Jadi begitu guys, kisah pengalaman horor dari Amar yang di Bali, di mana rumah makannya sempat diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, bagaimana? Kalian sudah juga punya pengalaman yang sama? Bisa langsung kirimkan ke email yang aku tulis di deskripsi box ya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih udah pantengin video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.